Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Soliha kelas 3? Semoga kita semua selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tetap semangat ya dalam belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menonton video pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Disimak ya Ananda Soli dan Soliha. Di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu sedang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Kita bernyanyi bersama Dayu yuk, yang berjudul Tomat. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya. Buat tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya. Buat tomat berguna. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya. Buat tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya. Buat tomat berguna. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Tahukah kamu asal mula buah kelapa? Bacalah dongeng tentang pohon kelapa di bawah ini. Setelah kalian membacanya, ceritakanlah kembali isi dongeng tersebut. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. "Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu," kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. "Aku ingin diberikan sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang." "Permintaanmu cukup bagus," sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, "Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah." Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya saat ia ingin pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, laki-laki dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar.
Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Ayo tuliskan pada kolom di bawah ini. Yang pertama, kita hendaknya menjaga amanat yang telah diberikan, karena amanat sama halnya dengan janji yang harus ditepati. Dan yang kedua, sebagai seorang manusia, hendaknya mencontoh filosofi pohon kelapa. Setiap bagian dari pohon kelapa mempunyai manfaat. Jadi, setiap yang kita lakukan hendaknya dapat memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Itulah pesan yang terdapat pada dongeng yang berjudul Asal Mula Buah Kelapa. Kalian harus mengingat itu. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Nah, berikut ini adalah truk pengangkut buah kelapa. Pada truk pertama jumlah kelapanya 425, sedangkan pada truk kedua buah kelapanya ada 590. Kita jumlahkan ya anak-anak. 425 ditambah 590 sama dengan 1015. Jika posisi gambar truk diubah seperti ini, 590 ditambah 425, berapa hasilnya? Iya, sama hasilnya 1015. Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah. 590 ditambah 425 sama dengan 425 ditambah 590, hasilnya 1015. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan setelah melakukan kesalahan? Benar, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Nah, di sini akhirnya Dayu meminta maaf kepada ibunya. Maafkan aku ya Bu, aku tak akan ulangi lagi. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Demikian video pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.